Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Karena sebelumnya kamu mengaku sebagai yang terkuat, maka seharusnya secara fisik kamu juga dapat menerima dan mencoba pukulan dariku. Jaga semua makhluk hidup dan berdirilah dengan tangan di belakang badan. Fluktuasi yang muncul tidak terlalu banyak, kemudian Wulagui merasa tercekik ketika dia bertekad untuk menghadapinya. Saya melihat Gu Zongxiang meninju dari udara. Lalu saya juga melihat riak besar terbentuk di kehampaan. Riak itu perlahan menyebar dan kemudian bayangan kepalan tangan tiba-tiba muncul di depan hantu tua dari Kabupaten Ning. Ia segera menoleh ke belakang dan wajahnya berubah menjadi suram dalam sekejap. Tidak banyak tindakan yang berani dilakukan Wulagui. Ia langsung meledak ke alam dewa kuno. Dia berubah menjadi tubuh yang panjangnya puluhan ribu kaki dan mengangkat tangannya sebelum meninju untuk melawannya dengan amarah yang membara. Kemudian, tempat kelima hantu tua bertabrakan dengan Yang Mulia meledak dengan aura yang dahsyat. Keadaan berubah setelah adegan ini terjadi. Ekspresi semua orang pun ikut berubah setelahnya. Meskipun Wulagui tidak terluka parah dalam pertarungan melawan Yang Mulia, tapi kemudian ia mendengar kata hancurkan yang terdengar sangat mengerikan. Dalam pertarungan ini, sama sekali tidak berada pada level yang sama. Meski tidak sepenuhnya kekuatan tubuh fisik, namun yang lebih dahsyat dari kekuatan tubuh fisik adalah hukum surga yang terkandung dalam pukulan tersebut. Saya tidak akan membunuh mereka, tetapi Anda bisa menghadapinya nanti. Yang Mulia tidak mengambil tindakan lagi. Mungkin dia tidak menganggap serius 9 jiwa ini sejak awal. Adapun apa yang disebut tubuh fisik yang kuat, tampaknya kekuatan itu masih jauh di bawah kekuatan Gu Zongxiang. Gu Zongxiang tidak terus berbicara omong kosong. Di bawah pengawasan 9 orang, Jiang Tianlin akhirnya membawanya pergi dari klan dewa asli. Perang ini akhirnya berakhir di sini. Ye Zun muncul di ujung layar, meskipun dia sedikit berpura-pura, tapi saya harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Saya harus memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat. Jika Qian bisa membunuhnya suatu hari nanti, itu akan membuatnya bahagia. Tampaknya Ye Zun tidak cukup kuat saat ini. Setidaknya hanya sedikit lemah dari Yang Mulia. Gambaran itu menghilang, dan Xiaoyan mendatangi sosok besar yang agung itu lagi. Dia adalah anak yang pergi ke klan dewa asli di luar keinginan ayahnya, selalu terobsesi dengan hal itu. Klan telah merambah ke dalamnya dan kita terobsesi dengan klan. Pada akhirnya, dia menjadi klan dewa asli cahaya bintang, yang berarti klan dewa asli sepenuhnya berada di jalan menuju kehancuran. Xiaoyan menatap sosok besar di depannya dan terdiam beberapa saat. Dalam gambar tersebut, selain memberitahu Xiaoyan tentang tubuh fisiknya saat ini, ada juga perselisihan antara klan dewa asli dan klan Cimi. Setelah aku meninggal, yang ada di benakku hanyalah meminta untuk bertemu denganmu lagi. Anda dapat membunuh sosok raksasa itu. Yang Mulia meninggalkan pikiran sedih. Saya hanya ingin bertemu Anda lagi, tetapi mereka lebih memilih membunuh sosok besar yang diminta. Klan dewa asli telah dihancurkan, jadi aku bukan putramu. Aku bukan putramu, aku bukan tubuh Tianlin aku dari klan Cimi. Xiaoyan tidak menyembunyikan pemikiran ini. Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya padanya. Pada akhirnya, dalam kehancuran ini, anak saya pun ikut terbunuh karena suatu obsesi. Klan Cimi kini hampir hancur seperti klan Genshin, namun bedanya mereka tetap eksis. Xiaoyan berpikir bahwa dia tidak berani menilai apakah klan Cimi benar-benar hancur atau mungkin hanya rencana besarnya. Klan Cimi telah dihancurkan, jadi tidak mungkin ras manapun bisa dihancurkan ataupun dihilangkan lagi. Dan pastinya klan Cimi ini tidak akan menghancurkan kelompok orang yang menyebarkan rahasia jiwa mereka kemana-mana. Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Raja Zuo menyangkal perkataan Xiaoyan. Dia jelas sangat mengenal klan Cimi. Jadi dia menegaskan bahwa klan Cimi tidak dapat dihancurkan. Jika demikian, maka bukan Nona Mitian yang menghilang, melainkan klan Cimi yang mengubah seluruh cincin tanpa tulang abadi menjadi Mitian Daji yang lebih besar.
Xiao Yan telah menebak-nebak sebelumnya, tetapi Wang Yan mendapat lebih banyak bukti. Xiao Yan tahu bahwa pengambilan gambar multifoto yang terus-menerus dari klan Cimi akan membuat klon bertindak secara mandiri. Namun dalam kondisi seperti ini, memang sangat sulit untuk menghancurkannya. Mungkin kalian belum tahu siapa orang aslinya dan siapa cloningnya. Tapi mereka sebenarnya tersebar ada dimanapun. Ternyata kamulah yang mengejar raja. Dia melihat bayangan hitam besar Xiao Yan dan satu-satunya mata Xiao Yan seperti dua berkas cahaya putih yang menyelimuti tubuh Xiao Yan. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki mayat anak saya yang dapat Anda gunakan. Wang sepertinya mengenali Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Saya bukan lagi yang mulia. Saya adalah putra pendahulu saya di dunia reinkarnasi." Tubuhnya ditangkup dengan tangan anti-inflamasi. Semuanya sudah kembali menjadi debu dan jiwanya sudah tiada. Tapi semua itu nyatanya sudah tidak penting lagi. Alangkah baiknya jika anak saya yang merupakan raksasa super dapat membantu Anda. Sayangnya ayah dan anak tidak dapat bertemu satu sama lain sampai akhir. Raja Zhuo menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah keinginan terakhirnya yang kemudian meninggalkan duka ini, yaitu bertemu dengan putranya. Ayah, ambillah sebuah tindakan. Xiao Yan tiba-tiba berkata, dan setelah dia selesai berbicara, rambut ungu itu muncul. Ini terasa sangat familiar. Seperti apa rasanya? Kamu juga memandang Xiao Yan dengan marah. Sebuah aturan adalah hal yang menjijikkan ketika Anda bertanya dengan sengaja. Kamu juga mengatakan itu kan? Xiao Yan langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Bukankah itu pengaturanmu? Itu karena pengaturanmu salah. Tepatnya kamu sudah menjelaskannya padaku di kehidupanmu sebelumnya. Ia merasa sangat tidak berdaya. Setelah selesai berbicara, Raja Zhuo menepuk bahu Xiao Yan dengan lembut. Seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Bayangan hitam benar-benar keluar darinya dan kemudian secara bertahap mengeras. Jejak sisa terakhir yang ditinggalkan adalah menghadap ring dengan badan. Anakku akan datang dan pergi bersamamu. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu, namun mereka tidak lagi memikirkan masa lalu. Tidak ada yang penting lagi itu semua. Dua sosok berdampingan, Tianlin kemudian menoleh untuk melihat Xiao Yan, lalu mengucapkan terima kasih. Tianlin membungkuk kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pun membalas isyarat itu dengan tangan terkepal. Nampaknya ayah dan anak itu akhirnya bertemu. Hal itulah yang mereka berdua inginkan, dan inilah akhir dari sebab dan akibat dari kejadian ini. Kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang dan akhirnya berubah menjadi bintang yang menghadap Xiao Yan. Lalu bintang kembar itu tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan. Kesedihan tertentu adalah bakat yang saya ambil dari Feng Xing. Terima kasih telah mengizinkan saya dan ayah saya untuk bertemu dan memberikan berkah ini kepada Anda. Bintang ganda awalnya adalah Invincible Six dan kemudian menggunakan tubuh dewa asli super raksasa untuk meningkatkan terobosannya ke alam dewa legendaris. Ini adalah alam yang hanya bisa ditembus oleh nenek moyang generasi pertama. Bisa dikatakan setara dengan alam tertinggi yang legendaris. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya terguncang dan dia segera menyerahkan tangannya lagi dan membungkuk dalam-dalam. Saya tidak menyangka akan ada hubungan seperti itu pada akhirnya. Buka matamu nak, ambil langkah lain untuk menahan diri dan saatnya menemukanku. Orang yang lemah. Setelah kamu selesai berbicara, kamu menepuk bahu Xiao Yan lagi. Saat berikutnya, Xiao Yan terbangun dari kenyataan, rasanya sangat lama sekali. Namun nyatanya bagi pria jelek itu, hanyalah keakraban menurutnya. Saat Xiao Yan membuka matanya lagi, ada dua bintang kembar yang bersinar di plot alam leluhur Yuanen.